Ini belum ada cacat ya. Kalau ada bekas hitam kayak gitu, itu wajar ya, karena namanya isapan itu sistem rotari, ada gesekan ya, wajar. Cuman yang paling pasti nggak gores atau nggak cacat ya. Gasnya seperti ini ya, sangat-sangat kuladi gas, Emang apa sih nggak boleh? alias Sombong amat. sangat kotor banget. Oke, ini udah seperti gunung ya. Ini udah seperti gunung. Nah, ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe gaskan ya YouTube channel ayah aku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Super 82. Gaskan. Oke guys, ini part selanjutnya dari Vespa merah ya, Vespa Excel merah yang niatnya porting. Awalnya niat porting, cuman pengen dicek semua, dan niatnya juga gua waktu itu nggak diturunin. Cuman lihat kondisinya seperti ini, setelah gua telepon konfirmasi, dan sang owner pun nyuruh gua untuk bongkar semua. Jadi seperti itu guys. Ini penampakan mesinnya. Teman-teman yang belum tonton videonya, tonton dulu videonya yang Vespa Excel standar porting kemarin ya. Oke, ini mesinnya gua spill dikit, yuk cekidot. Oke, ini unitnya si merah, dan ini mesinnya gas ya. Bisa teman-teman lihat penampakan mesinnya seperti ini ya. Oke, barusan gua bongkar bannya, trombolnya, dan penampakannya seperti ini ya. Ini kemungkinan nggak bakal ada remnya ya, makanya ini minta dirapin semua biar pada kering gitu kan. Oke, kita singkirin dulu bannya, kita langsung bertuju kepada mesin guys. Oke, ini untuk mesin sudah pasti bearing kerkas, bearing roda ini akan diganti ya. Dan untuk gear set atau gearbox ini tetap gua menggunakan yang komponen bawaan dari mesin, walaupun ini bukan bawaan Excel ya. Nah, ini contoh yang kemarin gua motor kuning itu guys ya. Jadi jangan sampai kayak gini ya, jangan sampai kayak gini, ganjel lah sedikit. Atau kita kalau misalkan gak punya ringnya, kita bisa cari plat-plat yang 0,5 gitu kan. Kalau enggak seng-seng yang 0,5 atau 0,3 banyak lah, bekas yang thinner itu kan, itu nggak bakal hancur ya guys ya, karena dia ada oli nantinya. Jangan takut hancur, jangan takut nantinya kena gesekan hancur, itu nggak bakal, kecuali kalau nggak ada oli ya. Oke, ini pasti nanti gue bongkar semua, ini lahar-lahar nanti diganti ya. Ini masih isapan. Oke, seperti ini ya untuk penampakan mesinnya. Ini untuk pengapian, ini untuk CDI Oritik ya. Ini juga pas dilihat sama gue, ini cem, ini masih cem ya, dan ini KGD untuk bawaan Excel, dan ini soket-soketnya masih mulus atau masih ori ya, masih bawaannya. Dan untuk dinamo ini emang tadinya udah ada, cuman soak, nanti mau gue coba dicas akinya. Nanti ini bearing-bearing kita ganti. Ini bantalan selahan masih bagus.
gak bakal gua ganti ya, nanti gua cek juga gigi silangnya. Oke, yuk kita bongkar yuk, cek video. Oke teman-teman ya, penampakan crankcase-nya seperti ini ya, sangat guladi guys, alias sangat kotor banget. Oke, ini udah seperti gunung ya, ini udah seperti gunung. Ya bisa teman-teman lihat nih seperti ini, makanya ya udah akhirnya gua saranin buat diturunin aja biar bersih gitu kan ya, minimal bersih lah, kelihatannya kan enak gitu guys, daripada kalau ditembak di body kadang kan ini nggak kejangkau ya. Oke, sedikit penjelasan untuk teman-teman ya, untuk ini sebenarnya crankcase masih segar banget, crankcase ini masih segar banget. Ini dari baut kopling ini masih ori ya, masih 10 bautnya, dan untuk pompa olinya ini masih fungsi banget. Terus untuk baut tanam juga ini masih 11 masih bagus, dan ini isapan. Kita lihat isapan yuk, kita lihat isapannya. Loh gelap guys, bentar ya, gue geserin dulu. Nah ini sih kata yang punya ini belum lama katanya habis dibelah mesin. Oke, pertama-tama kita miringkan ya biar kelihatan jelas. Nah kalau luar dari kamera guys, yang gue lihat ini belum ada cacat ya. Kalau ada bekas hitam kayak gitu itu wajar ya, karena namanya isapan itu sistem rotari, ada gesekan ya, wajar. Cuman yang paling pasti nggak gores atau nggak cacat ya. Nah ini nggak ada goresan atau nggak ada cacat ya, dan lasannya pun nggak bolong-bolong, ini padat bagus. Nah, cuman kemarin ini goyang ya, karena ada keausan di bearing atau di lahar bagian kiri. Dan kemarin teman-teman juga, sebagian teman-teman ada yang nanyain bearing NTN Jepang atau
NTN Jepang yang fiber atau yang besi ya, atau yang teflon maksudnya. Sebenarnya kalau untuk tipe C3 itu untuk bearing C3 itu kalau yang teflon itu nggak terlalu berisik guys ya, mau mesin kalian masih standar pun aman, kecuali kalau udah main high speed ya. High speed itu kan ada tipe teflon, ada tipe yang keramik ya, dan itu kapal lewat guys. Oke, kalau tipe keramik biasanya rata-rata agak berisik karena emang ada bagian bahan baku yang terbuat dari keramik, maksudnya gitu guys. Jadi dia memang didesain khusus untuk putaran-putaran tinggi gitu. Sedangkan teflon itu menengah ke bawah, enggak terlalu high juga gitu. Tapi kalau kita dana minim sih, gua aja memakai hampir semua kebanyakan teflon ya, jarang ada yang keramik. Paling yang keramik gua dari bearing 6005. Oke, untuk ini video ini gua khususkan untuk yang punya nih mesin. Ini gua masih ke pending ke tukang bubut ya, karena tukang bubut masih berkabung, orang tuanya meninggal, jadi gua ke pending. Dan untuk yang lain juga sama ya, untuk yang pesan kerkas itu yang buat ke Bengkulu belum bisa on proses karena untuk modif head, modif kerkas kita belum bisa on fire ya. Oke teman-teman, seperti ini ya untuk teman-teman. Gua punya tips, trik dan penjelasan sedikit untuk teman-teman ya. Untuk teman-teman yang suka bongkar-bongkar sendiri, mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu bermanfaat ya. Usahakan di bagian ruang bakar ini, di bagian kepakuman kerkas ini, kalau untuk rotari sendiri ini dibagi dua ya, kereta rotari sama kepakuman, jadi masih ada bahan bakar yang turun. Nah, usahakan teman-teman ini bersih ya, ini usahakan bersih ketika masuk ke bilas atau ke blok nantinya, biar bertujuan itu mesin itu dia akan lebih cepat atau lebih responsif untuk motor-motor standar ya. Jangan dimodif, kalau ini jangan dimodif ya, kecuali kalau teman-teman udah mampu menguasai kompresi ya, atau hitungan kompresi detailnya gitu kan, kayak di bahasanya tuh diimplan ya, diimplan, dikasih titik-titik kan, kasih titik-titik. Nah, itu bertujuan untuk membuat turbulensi di ruang bakar atau di ruang crankcase ini. Cuman kalau misalkan nggak bisa kita ngondisiin kompresi yang di depan dinamis, yang ada nanti ngerak. Sama juga head ada yang diimplan kan. Cuman ya gitu, kalau misalkan kita nggak bisa malah jadi penyakit gitu. Oke teman-teman, terima kasih untuk support kalian yang selalu support channel kecil gua. Siapapun kalian, salam silaturahmi, salam diskusi, salam sharing, tidak kurang satu apapun. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari gua ya. Oke, salam Suara Sinaman Dua, kiaskeun.